Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf suara saya kurang kedengaran karena dalam keadaan kesehatan terganggu. Baik, saya kebetulan diri saya sebagai peserta UT tahun 2026. Nama saya Paulus Pemulung. NIM 057 847 693. Prodi Ilmu Hukum, di video sejarah lahirnya Pancasila. Secara singkat, sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari rangkaian peristiwa dari Maret, Mei, Agustus tahun 1945. Nah, oleh terdasarnya Jepang dalam perang Pasifik, maka Jepang mencari simpati atau dukungan dari masyarakat Indonesia, dan saat itu mereka berusaha menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Bung Karno, Hatta, Ahmad Yani, dan kawan-kawan. Dalam hal ini mereka berkomunikasi untuk membentuk satu lembaga, yaitu BPUPKI, di mana BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945. Nah, meskipun dibentuk dan diperkasai oleh tokoh dari Jepang, tapi Indonesia sangat dibutuhkan wadah untuk dapat berkumpul menyusun rencana kemerdekaan Indonesia, sehingga bulan Mei mereka mengadakan pertemuan rutin sehingga menyepakati sidang pertama di tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas atau dasar negara Indonesia. Pertama itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan peri kesejahteraan. Terus pada tanggal 31 Mei dalam kelanjutan sidang itu, seorang tokoh bernama Dr. Supomo menyampaikan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya dengan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Soekarno berpidato tanpa teks, dan hasil pidatonya diterima secara aklamasi menjadi sebuah dasar negara. Makanya tanggal 3 sehingga kita sekarang kita jadi sampai dengan saat ini tanggal 1 Juni menjadi hari lahirnya Pancasila, karena diawali dari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Sehingga dari cerita tadi, menurut saya ada 3 nilai yang kita bisa petik dari sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama itu nilai persatuan di tengah peradaban. Semua tokoh duduk bersama mencari titik temu. Yang kedua, partisipasi aktif dalam musyawarah. Hasil putusan merupakan hasil musyawarah, bukan putusan sepihak. Yang ketiga, kebersamaan, bukan individualisme. Indonesia didirikan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang atau kelompok. Nah, pelajaran yang kita dapat dari situ adalah bahwa kita mempedomani apa yang terjadi pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, di mana di dalam BPUPKI itu terdapat perbedaan pandangan. Yang paling menyolok adalah 3 tokoh. Pertama itu adalah Soekarno, adalah tokoh nasionalis. Kemudian Dr. Supomo adalah tokoh yang kolektivistik, dan Muhammad Yamin adalah tokoh yang humanis. Nah, kita bisa belajar dari situ, kita sebagai mahasiswa. Kalau BPUPKI dulu adalah mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan, maka kita sekarang harus berjuang untuk menghilangkan perbedaan, melawan korupsi, melawan hoax, dan melawan perpecahan dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, di kampus, di kemasyarakatan. Mari kita memupuk keutuhan bangsa, tetap bersatu menuju Indonesia emas yang adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.